mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo, divonis pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 13 Februari 2023. Sambo dijatuhi hukuman mati oleh hakim, sementara Putri Chandrawati dijatuhi hukuman pidana 20 tahun penjara. Mereka dianggap terbukti melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lantas, apakah vonis majelis hakim telah ingkrah atau berkedudukan tetap? Dan bisakah Ferdy Sambo melakukan banding terhadap vonis hukuman mati yang diberikan kepadanya? This is the case. Dari BBC.com, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 13 Februari 2023, mengucapkan bahwa Ferdy Sambo SH.SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara bersama-sama. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH.SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Sambo dijatuhkan pidana mati yang disambut riuh hadirin di ruang sidang. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU. Sebelumnya, Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa membacakan hal-hal yang dianggap memberatkan Sambo, antara lain perbuatan dilakukan kepada ajudan sendiri, perbuatan mengakibatkan luka yang mendalam kepada keluarga Yosua, perbuatan yang telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Majelis Hakim juga menilai perbuatan Ferdy Sambo tidak sepantasnya dilakukan sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri, serta telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Selain itu, menurut Majelis Hakim, Sambo berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Yang menarik, Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman Sambo. Dari Detik.com, Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Namun, vonis mati Sambo itu belum berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Dalam hukum pidana di Indonesia, pengajuan hukum banding atas vonis atau putusan hakim di pengadilan termuat dalam pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang berbunyi, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Berdasarkan aturan tersebut, maka vonis hukuman mati bisa diajukan banding. Dalam kasus ini, sebagai terdakwa, Sambo berhak mengajukan banding sebagai upaya hukum bila tidak puas terhadap putusan hakim, yakni vonis hukuman mati yang diterimanya. Terkait ketentuan pengajuan banding dalam hukum pidana di Indonesia yang tertuang dalam pasal 233 KUHAP, pengajuan hukum banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau penuntut umum. Namun, upaya banding hanya dapat dilakukan paling lambat 7 hari setelah vonis atau putusan hakim dijatuhkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 233 ayat 2 KUHAP. Semoga keluarga Brigadir Joshua diberikan keikhlasan atas segala yang telah terjadi, dan semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menjaga dan menghargai hati dan nyawa orang lain. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.